Jadi family camp VD kali ini memang benar-benar konsepnya family. Ada ibu, ada anak yang kita ikut sertakan dalam syukuran Milad ke-12 ini. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk anak-anak supaya mengenalkan mereka di dunia alam, mengenali ciptaan Allah, kemudian juga sambil belajar mandiri. Aku hari ini senang banget bisa ikut camping sama mama sama ayah. Ketemu sawah, petualangan, ada air terjun, curug, senang. Pede? Pede aja. Pede aja. Berdua terus nih. Luar biasa. Ramaikan. Ini pada kenceng-kenceng pada mau kemana sih? Kuat. Kok enteng ya? Setirnya sih enteng ya? Stangnya enteng ya? Ini ketemu peturing. Oh, mau kemana? Afrika Selatan, Afrika Utara? Purwokerto. Mulai gosreng-gosreng. Ngapain sih? Ini kandulan hidup nih. Tusuk.
Spesial nasi goreng mengkudu. Nasi goreng mengkudu, ada request teman-teman. Layak buatin aja deh. Nasi goreng mengkudu. Kudu mingkem ini. Iya, nasi goreng kudu. Nih, kayaknya gosreng-gosreng dari jam 3 loh ya tadi. Iya, hari jam 3. Luar biasa. Setelah asar. Oh ini ya? Popeye kalah nih tangan. Insya Allah. Gedean tangan daripada betis. Iya. Ya, sebelum acara dimulai, sudi kiranya Om Tante untuk berdiri. Depok, maju dan tabah, kami bawa kayuhan persahabatan. Lambang belimbing di dada kami, 5 sisi tangguh dan presisi. Wangi kopi di persinggahan, karena tawa lepas kelelahan, bersama mengarungi perjalanan, eratkan persahabatan. Merah putih di hati kami, semoga Tuhan memberkati. Yuh kayu, yuh kayu, kayu, kayu federalku. Yuh kayu, yuh kayu, kayu, kayu federalku. Dari warung gunung ke pantai, lewat kabut hujan dan badai, jelajah alam Nusantara, satu kami saudara. PDAJ, 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 wangi kopi di persinggahan, tanda tawa lepas kelelahan, bersama mengarungi perjalanan, eratkan persahabatan. Merah putih di hati kami, semoga Tuhan memberkati. Yuh kayu, yuh kayu.
satu kami saudara. Di bulan Juni ini PD menapak di usia 12 tahun, selusin tahun ya. Sebuah perjalanan yang patut kita syukuri. Dan pada malam hari ini kita bersama di sini untuk mensyukuri ke-12 tahun usia dari Federal Depok. Apa ya? Ada yang bertanya ke saya, kenapa kok setiap milad PD jarang sekali mengundang-undang? Enggak. Padahal sebenarnya teman-teman juga maunya kan ngundang-undang, betul nggak? Ya. Nah, PD sendiri menurut saya sekarang ini nggak tahu, entah ya nanti sebentar lagi mungkin ada penggantian komandan. Jadi mungkin trennya berbeda, tapi kalau di semoga oh balik lagi ke Mabit katanya. Ya semoga dengan acara-acara sederhana ini, acara-acara internal bersama ini, acara keluarga ini bisa lebih mempererat tali persaudaraan di PD, mempererat tali silaturahmi di PD. Pernah saya mengalami kerusakan mobil nih, kerusakan mobil dibawa ke bengkel 1, bengkel 2, lalu turun mesin. Saya ingat saya punya teman di PD yang mekanik mobil. Nah, bukan Bang Mes. Om Sobur tuh, Om Sobur. Om Sobur, tolong liatin mobil saya gitu kan. Akhirnya diliatin, dibuka sama dia, tek. Om Mary, ternyata masalahnya ini. Yang bisa menolong saya dalam satu masalah. Dan mungkin teman-teman juga bisa bertemu juga dengan orang-orang yang lain yang suatu ketika mengalami masalah. Semua segala kebaikan senantiasa menaungi kita di dalam komunitas yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang paling sepuh, paling senior, nggak ada di sini kayaknya Pak De. Muda semua. Paling senior. Paling senior. Kalau nggak mau ngaku sekarang yang paling muda aja. Ya, yang paling muda. Siapa? 80. Kelahiran 2000 ternyata. Gen Z. Ya aku memang udah tua. Tadi ngakunya muda. Tadi goyang. Sangkatan Madonna, luar biasa. Bude situ dong, Bude. Bude maju, Bude. Kenapa saya pilih yang paling sepuh? Pelajaran buat kita semuanya, yang sepuh aja menyempatkan diri untuk bisa hadir. Semangatnya itu yang kita patut dicontoh. Dengan usia beliau, mereka masih ada di sini. Mudah-mudahan, mudah-mudahan kita pun juga bisa menikmati seperti beliau berdua. Amin. Amin. Terima kasih. Yang selanjutnya, terima kasih. Saya sudah diundang dalam acara yang sangat pribadi ini. Federal Depok itu tidak mengundang yang lain. Alasannya masuk akal dan saya patut menjunjung tinggi alasan itu. Cuman saya tidak terima bahwa PD tidak sanggup untuk mengundang, bukan. Alasannya lebih dari itu. Bahwa ulang tahun itu adalah untuk kita sendiri sebetulnya. Kalau undang-undang ya berarti kita harus mempersiapkan untuk didatengin orang. Butuh biaya. Pengalaman saya menjadi ketua milad seperti ini, satu orang itu 135.000.
Bapak bisa bayangin, Bapak Ibu bisa bayangin 135.000 itu cuman semalam ya. Selanjutnya saya sangat berbahagia sekali saya diundang, dan yang datang saya tadi sudah sempat keliling, saya pikir lebih dari 150 orang. Sebuah prestasi, sebuah keguyuban, sebuah kebersamaan yang luar biasa. Mungkin kalau itu mengundang lain chapter istilahnya, mungkin bisa di atas 600. Dan lebih membahagiakan lagi, ternyata sudah punya Mars. Nggak tahu kapan Marsnya itu diadakan, 2 tahun yang lalu. Sekarang saya buka. Artinya begini, jadi walaupun saya tidak kenal, saya dihargai sangat-sangat baik sekali. Terima kasih. Saya sudah makan nasi goreng yang menurut saya Luar biasa. buat orang seperti saya itu luar biasa. Ini chefnya Pak. Enak, walaupun hanya dapat kerupuk. Jadi saya lihat tadi ada pakai telur, pakai acar, tapi dengan nasi goreng yang saya ada sudah cukup. Saya kebetulan punya hadiah dan saya akan selalu membawa hadiah. Wih. Oke. Terima kasih ke panitia, kepada Komandan Om Heri. Dan dengan ini mungkin mudah-mudahan saya tidak akan lupa dengan VD juga, karena VD 12 tahun itu tanggalnya tanggal berapa Om? 3 Juni ya. 3 Juni Pak. 13 ya? 3. 3 Juni Pak. 3 Juni ya? Oh, Hari Perdana Internasional ya? 3 Juni 12 tahun. Kalau saya kebetulan berdomisili di Bekasi. Baju saya aslinya sebetulnya Vetchecks, Federal Jakarta dan sekitarnya. Kita bicara sejarah dulu ya sambil ngobrol. Dulu awal berdiri itu namanya Vetchecks. Jadi ceknya ada S-nya di belakang, koma S. Federal Jakarta dan sekitarnya. Ada lambang Monasnya Pak. Ya, jadi ada lambang Monas sama sproket. Waktu itu belum ada namanya chapter-chapter di bawahnya. Jadi melingkupi Jakarta dan Bogor. Artinya Jabodetabek lah. Jabodetabek. Setelah itu muncullah Bekasi dulu, pet seksi. Kemudian plat F. Plat F itu Bogor. Setelah itu saya lupa antara Federal Tangerang sama Depok duluan mana kurang tahu. Tapi nggak beda-beda jauh lah antara Depok dengan Tangerang, Petang dan VD. Setelah itu muncul berikutnya Federal Tanjung Priuk, Federal Citerep, Federal Ciracas, Federal terakhir yang saya ada Vespa, ada Petasan. Vespa itu Pamulang ya? Pamulang ya. Federal Pamulang, terus Petasan itu Pecita Tangerang Selatan, Federal Tangerang Selatan. Mungkin ada yang lain-lain lagi. Itu akhirnya kita bentuk chapter-chapter. Kenapa saya bilang sejarah dulu? Ide itu akhirnya menjadi sebuah jalan dinamika. Kita ingin MTBFI itu hanya sebagai administrator saja yang mencoba menjalin antara chapter-chapter yang lain. Kita mengharapkan seperti VD ini, chapter ini adalah yang besar. Jadi chapter ini kenapa kita harapkan menjadi besar? Kita tidak ingin MTBFI-nya yang besar. Kalau MTBFI yang besar nanti ujung-ujungnya adalah instruksi top down dari atas ke bawah. Nggak akan berjalan dengan baik, karena yang seperti kita ketahui
komunitas seperti itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik kalau itu instruksi. Tapi kalau itu tumbuh dari bawah, kita hanya mencoba memberikan bukan batasan ya, sesuatu yang menjadi ikatan antara daerah-daerah, sehingga harapan kami bersama-sama itu daerah seperti VD atau tiap-tiap kabupaten kota itu menjadi besar. Mungkin 3-4 tahun atau 2 tahun belakangan ini VD dalam tanda petik kembali muncul di permukaan. Saya salut. Saya bahkan memperkirakan ada divisi media sosial. Ternyata tadi baru mengaku memang ada orang khusus yang menangani media sosial. Ini. Bukan orangnya. Ini orangnya nih. Bukan. Saya baru menjumpai di semua chapter di Indonesia baru VD yang melakukannya. Bahkan beberapa yang saya tahu ini kayaknya foto tahun lalu, tetapi dipostingnya tahun berikutnya. Tapi narasinya sangat baik. Artinya yang menangani media sosial itu sadar benar bahwa butuh informasi yang up to date, dan VD melakukannya. Saya pikir itu perlu sekali diteruskan, diperbarui dan ditingkatkan. Saya akan selalu berbicara bahwa VD untuk urusan media sosial luar biasa. Hidup Om Idola. Tapi bukan kita mengecilkan chapter yang lain. Chapter yang lain mungkin bahasanya adalah silent aja, tapi mereka akan datang di semua tempat. Saya yakin. Dan saya yakin di sini yang malam ini pakai baju VD, mungkin besok minggu depan pakai baju yang lain. Tapi patut diberi acungan jempol. Dalam tanda petik banyak yang naturalisasi. Tapi nggak apa-apa. Tapi pada malam ini mereka VD. Tadi saya dengar ada yang dari Petasan, dari Freedom, dari Vespa. Ada yang naturalisasi dari mana? Dari Bandung ada ya? Ada ya? Ada. Nggak masalah. Termasuk saya dari Bekasi naturalisasi. Artinya penghargaan terhadap acara ini sangat besar. Itu perlu diteruskan. Dalam berkomunitas ini ada dinamika naik turun. Jangan sakit hati dan jangan merasa sedih juga nanti. Jika satu saat memang waktunya turun, nggak apa-apa. Yang penting masih ada yang mau goes saja. Saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga masih belum ada yang ngantuk ya. Baik Om Tante sekalian, dalam kesempatan ini saya diminta menyampaikan sebuah materi yang penting untuk kita semuanya. Sebagai pengantar, kan ada istilah yang kita sama-sama dengar ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya gimana? Butuh uang, betul. Karena itu perlu kita itu memaknai apa itu uang, bagaimana mendapatkannya, lalu bagaimana mengelolanya. Sengaja materi saya share di WA Group Federal Depok dan izin saya kunci sementara pesan yang masuk supaya semua fokus pada materi itu. Saya tidak membacakan lagi satu persatu kalimat yang ada di dalamnya, namun saya akan menyampaikan intisari apa yang sebenarnya menjadi poin penting dari slide tersebut. Baik, ini ada 3 kata ya: perencanaan, keuangan, keluarga. Nah, hadir dalam kesempatan milad ini memang family camp, jadi ini pas. Jadi
Yang mendengarkan tidak hanya suami, tapi juga istri, tapi juga anak-anak. Perencanaan ini dibuat oleh keluarga secara bersama-sama. Jadi apa peran ayah, peran ibu, peran anak. Nah, di sini kita harus sama-sama duduk bersama. Ya. Keuangan, tadi sudah saya awali, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Nah, itu karena itu perlu direncanakan. Baik, saya mulai dengan pengantar yang pertama. Perencanaan keuangan dalam sebuah keluarga itu paling tidak harus 3 hal ini yang menjadi poin penting. Pertama, dari sisi kehalalan, ya, jangan membawa uang haram ke dalam keluarga kita, terus dimakan anak istri kita. Itu nanti akan menjadi masalah di akhirat. Bisa menjadi bahan bakar yang itu menjadi makanan, ya, api yang membakar, yang itu menjadi makanan penduduk neraka. Jadi kehalalan itu penting, walaupun ada 2 unsur yang lain, ya, halal, thayyib, berkah. Jadi halal, thayyib, berkah. Halal baik dan membawa keberkahan. Kemudian ada juga di situ kewajiban zakat dan kemudian imbauan untuk sedekah. Karena bisa jadi yang kita terima itu adalah hak orang lain yang Allah titipkan pada kita. Poin ketiga, hindari riba dan perbuatan yang dilarang. Tidak boleh melakukan kebatilan dalam kita bekerja. Mencuri, curang, manipulasi, membohongi, ya, membuat janji palsu dan seterusnya. Itu nggak boleh. Prinsipnya ini. Nah, tujuannya apa? Kita sebagai orang yang beragama, karena di Indonesia ini kan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak hanya di KTP saja ada agama, tapi hampir semua, ya, semua orang di Indonesia itu pasti punya agama. Karena itu pasti percaya adanya Tuhan, sehingga percaya adanya hari akhirat. Tujuannya jelas, sejahtera tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya. Sehingga perlu harta ini dikelola secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, prinsip utama, ya, halal, adanya kewajiban zakat dan imbauan untuk sedekah, menghindari riba, bijak dan bertanggung jawab, dan jangan lupa menabung. Tadi Om Riko, ya, MTBFI sudah berpesan pada kita, ada agenda terdekat, ya, Westlife, Festival, Westlife, Festival, ya, September, dekat dengan rumah kita di Sukabumi. Lalu nanti Juni tahun depan ada Jamnas di Purwokerto. Semua itu perlu persiapan. Tadi Om Eko menyarankan nabung. Jadi tidak ada istilah nanti biayanya kemahalan atau tidak ada biaya, menabung dari sekarang, ya. Kemudian berinvestasi dengan prinsip syariah, kemudian diproteksi dengan perlindungan seperti asuransi dan yang lain. Ini prinsip-prinsip utamanya. Nah, langkah yang perlu dibuat dari sekarang adalah tentukan tujuan keuangan. Dalam sebuah keluarga pasti, ya, ada keinginan untuk sejahtera, tidak hanya tercukupi kebutuhan pokok, sandang, papan, pangan, tapi juga 2 yang utama lain apa? Pendidikan dan kesehatan. 2 itu. Kemudian yang tidak kalah penting, biasakan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ini suka loss, kenapa? Karena nggak pernah dicatat. Jadi tiap bulan itu nggak ada record berapa yang masuk, berapa yang keluar, plus atau minus. Bisa nabung atau nggak bisa nabung. Jarang dilakukan. Hampir keluarga itu jarang yang melakukan pencatatan sehingga ya bisa tahu per bulan plus minusnya itu. Lalu susun anggaran, ya. Dalam sebulan, semester, 6 bulan, setahun, bahkan 10 tahun itu dianggarkan. Saya mau apa? 5-10 tahun yang akan datang. Dan jangan lupa zakat, infak, sedekah, zakat yang wajib, kemudian yang diimbau, infak, sedekah, dan syukur kalau bisa berwakaf. Kemudian investasi dengan bijak, ya, sesuai dengan syariah. Kemudian kalau berinvestasi itu ya juga mempertimbangkan keuntungan. Jadi jangan juga investasi yang itu sebenarnya spekulasi, judi, gambling, ya. Banyak sekali, ya, praktek-praktek ekonomi di luar sana yang itu sebenarnya judi tapi dibungkus dengan investasi. Kemudian rasio utang. Nah ini, hutang memang sebisa mungkin dihindari. Karena ini menjadi sandungan. Bahkan seorang yang mati syahid pun
ketika mati masih punya hutang belum diselesaikan, ahli warisnya juga nggak bisa menyelesaikan, maka itu menjadi sandungan dia masuk surga. Itu kelas mujahid yang gugur di jalan Allah. Makanya untuk urusan utang ini sebisa mungkin tidak berhutang. Kemudian kalau berhutang, pastikan kita punya sumber yang jelas, schedule yang jelas. Saya bisa angsur dari sini sekian lama selesai. Itu poinnya. Kemudian dana darurat, ini juga harus disiapkan. Kalau yang gajian, PNS atau pegawai minimal 1 kali gaji ada di saldo rekening. Sewaktu ada kebutuhan, orang tua sakit, keluarga meninggal, apapun, ke rumah sakit yang terdekat, semua nggak di-cover oleh BPJS, harus talangi diri sendiri dulu. Nah, itu butuh yang namanya dana darurat. Nah, manfaatnya apa? Pertama, mencapai falah tadi, kesejahteraan, tidak hanya dunia dan akhirat, tapi juga di akhirat maksudnya. Kemudian tujuan keuangan tercapai, apa? Pendidikan, pernikahan, ya, atau beli rumah, kendaraan, dan yang lain. Kemudian finansial itu aman, ya. Nanti ada gejolak krisis, ya, kita ada tabungan, ya kan? Kemudian kualitas hidup, tentunya seseorang yang tercukupi ya dari sisi nafkah itu akan menjadi keluarga yang kualitasnya lebih baik, ibadahnya baik, tidak terus terpikir masalah hutang piutang, semua terencana dengan baik, ya, baik dalam rencana dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, pengeluaran harta dalam kebaikan itu ada 3. Pertama, yang ini penting ya, jangan sampai nanti kita dikenal royal sana, royal sini, tapi keluarga sendiri tidak royal. Bapak-bapak terutama yang punya kewajiban ya memberikan nafkah kepada orang yang masih dalam tanggungannya, menjadi perhatian ya. Pertama, kepentingan pribadi keluarga orang yang wajib dinafkahi. Pribadi itu ya diri kita sebagai suami, sebagai ayah, itu pribadi kita. Lalu siapa yang terdekat? Istri, anak. Siapa lagi? Orang tua, baik orang tua sendiri maupun mertua. Ini pengeluaran untuk diri sendiri, keluarga, anak istri, dan juga orang yang wajib dinafkahi. Dalam hal ini orang tua. Nah, sikapnya adalah sederhana, tidak pelit, tidak boros, ya, tidak kikir, tidak terlalu royal. Kemudian jangan lupa zakat dan hak Allah, infak, sedekah, wakaf tadi. Kemudian setelah 2 ini, ya, silahkan kalau mau mengalokasikan untuk sedekah yang tidak wajib atau sifatnya sunnah ke siapa? Ya kerabat yang jauh dan teman dekat. Kerabat itu ya keluarga paman, keluarga Pak D, masih satu kakek, itu keluarga dekat. Ya. Nah, siapa yang bisa membelanjakan hartanya untuk 3 hal di atas, ya, berarti dia itu tidak menyia-nyiakan harta dan menyalurkannya secara tepat. Nah, ini boleh diiri. Boleh diiri. Iri maksudnya apa? Ya, fastabiqul khairat, bersaing dengan orang yang seperti ini. Bisa mengelola dengan baik hartanya, kemudian tidak menyia-nyiakan, lalu menyalurkannya dengan tepat sasaran sesuai prioritas tadi. Jangan kebalik. Dikenal di mana-mana rajin sedekah, ke teman-temannya loyal segala macam, tapi anak istrinya terlantar, tapi orang tuanya suka komplain karena tidak diperhatikan kewajiban nafkahnya dan seterusnya. Nah, gimana cara mengatur gaji bulanan? Ya. Ini yang punya bisnis juga ada record kan, pemasukan setiap bulan berapa. Yang pegawai juga punya pemasukan tetap, baik itu pokok maupun tunjangan dan seterusnya. Intinya alokasikan ke 7 hal ini sesuai prioritas pertama. Pastikan untuk yang wajib, ya, nafkah tadi ya, istri, anak, orang tua. Kemudian segerakan cicil utang. Kalau yang pokok tadi, sandang, papan, ya, pangan, sandang, papan, ya, makan, kemudian bayar utang, lalu zakat karena ini hal yang wajib. Tapi ini pun bagi yang memenuhi nisab dan haul ya. Jadi kalau pemasukannya itu belum setara 85 gram emas setahun dan itu belum dipegang setahun, berarti memang belum jatuh zakat. Justru dialah yang berhak menerima zakat. Jadi zakat memang bagi yang mampu.
Kalau masih lebih, artinya 1, 2, 3 sudah, maka ini bisa untuk kebutuhan yang lain. Yang tadi ya, yang slide sebelumnya, poin 2, poin 3. Jadi orang kaya itu, om tante sekalian, bukan orang yang punya gunung 2 emas. Bukan. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup atas apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Mengembangkan hartanya dengan cara yang halal, tanpa melanggar aturan syariat. Nah, tidak boros. Diberi rezeki oleh Allah, tidak dikelola dengan baik, dihambur-hamburkan. Buang-buang duit. Padahal itu kalau diatur dengan baik, manfaatnya lebih banyak. Nah, ini yang tantangan tadi ya, mencatat. Mencatat pemasukan pengeluaran. Karena kita juga harus sadar penuh bahwa bisa jadi Allah itu menitipkan hak orang lain itu pada kita. Jadi salurkan. Ambil sesuai kebutuhan saja. Di dunia ini kan hanya mampir ya. Hanya mampir sebentar saja. Ambil secukupnya, berarti sisanya hak orang lain. Keluarkan. Zakat pasti, karena itu yang wajib. Infak, sedekah, wakaf, dan yang lain-lain. Kalau kita masih disibukkan dengan urusan dunia, susah mencari, susah mengelola, terjerat hutang, dan seterusnya, maka kualitas hidup kita di dunia ini nggak baik. Ibadah juga nggak tenang. Ibadah juga tidak tenang. Hidup sosial dengan tetangga juga nggak nyaman. Karena mungkin punya hutang di mana-mana, karena mungkin nggak enak ketemu orang, karena punya masalah bisnis, dan seterusnya. Nah, dengan 7 cara yang tadi, maka kita akan lebih bijak dalam mengelola dan mendapatkan keberkahan. Berkah itu apa sih, Om Tante? Sering kita sebut ya, tadi di awal juga saya sebutkan. Kriteria harta itu tidak hanya halal, tapi halal, thayyib, berkah. Kalau halal itu, ya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Halal dari zatnya, halal dari cara, kemudian halal dari sumber untuk mendapatkannya. Siluet sepedanya oleh salah satu member PD juga. Sayangnya juga nggak hadir malam ini, yaitu Om Ami Hamzah. Nah, jadi ini award pertama untuk Tante Muti. Dia menginspirasi kita, walaupun dia wanita, tetapi dia konsisten untuk melakukan perjalanan menuju kantor. Jadi pulang pergi dia menggoes 54 km yang mewakili, yaitu Bu Eno. Semoga ini menginspirasi saya juga. Sebenarnya saya juga goes, cuma jaraknya dekat Om. Melalui kegiatan berbagi sepeda, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbagi dan peduli terhadap sesama. Kira-kira siapa? Om Robito. Yang ingin saya sampaikan, semoga menginspirasi. Dan ini bagi saya pribadi semoga tidak menjadikan semacam berpuas diri atau mencukupkan dari ini semua. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan. Semoga ini bagi saya pribadi sebagai cambuk untuk terus bisa lebih baik lagi. Dan kalau tadi disebutkan suka berbagi, mungkin dalam kesempatan ini ya baru saya sampaikan kepada member dan anggota PD sekalian. Kalau jumlah sepeda yang saya bagi itu ada sekitar 400. Dengan nominal ya Om dan Tante bisa kalkulasi sendiri ya. 400 sepeda, luar biasa. Dengan penerima yang beragam, tidak hanya komunitas PD, tetapi juga yang memang saya pandang perlu dan itu manfaat untuk mereka beraktivitas. Dan Om Tante sekalian, ini semoga memotivasi kita semua ya, bahwasanya kalau kita berbagi itu nggak kurang.
Tapi memang logikanya memang kalau di matematika itu agak susah. Mau pakai kalkulator merek apa? Yang namanya kalau sekian dikurangi sekian itu hasilnya gimana? Sekian dikurangi sekian hasilnya pasti lebih kecil dari sekian yang pertama, kan begitu. Tapi memang ini gimana ya? Teori tapi memang harus dibuktikan. Kalau kita berbagi, banyak memberi, itu artinya kita akan banyak menerima. Itu aja. Semoga menginspirasi. Karena memang dari awal ketika saya berbagi sedikit, akhirnya kemudian banyak sepeda-sepeda lain yang akhirnya bisa saya bagikan. Bapak Ibu, Om Tante silakan buktikan ya. Kalau kita punya uang sedikit, bagikan saja. Ini contoh uang, bagikan saja. Insya Allah nanti akan mendapatkan pengganti yang jauh lebih banyak dari ini. Kalau nggak percaya, buktikan saja. Baik, semoga ini memotivasi kita semuanya. Terima kasih Om Heri. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Tri. Ya, Pak Tri ini kalau hujan malah senang dia bersepeda. Setiap hari saya lihat postingan dia berangkat dan pulang menuju kantor. Dari mana Om? Nah, ya boleh Pak Tri, boleh. Jadi Patri itu bekerja di workshop dan setiap hari harus berangkat dari rumah pagi, pulang sore, dan menariknya itu selalu hujan. Dalam waktu-waktu tertentu itu sering hujan dan nggak pernah berhenti, hujan diterabas terus. Gimana Patri, cerita? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nulis sejak 2013 Agustus sampai hari Jumat kemarin. Ya, ya. Dari 2013. Begitu aja. Ya kalau hujan memang tetap pulang. Malam hujan tetap pulang. Karena di tempat kerja juga serem. Ya gitu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, ini sebenarnya kawan kita yang satu ini belum lama muncul di PD. Dulu sempat muncul, kemudian hilang lagi, tapi sekarang lumayan aktif di PD. Dan meski belum lama, tetapi buat saya dan banyak teman cukup menginspirasi. Karena saya bacakan ininya ya, memberikan apresiasi kepada bla 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 atas semangatnya dalam bersepeda dan membangun silaturahmi di tengah keterbatasan. Semoga menjadi inspirasi bagi semua untuk menjadikan komunitas sebagai rumah silaturahmi dan berbagi kebaikan di tengah keterbatasan. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Jabrik. Om Jabrik. Om Jabrik ini mana Om Jabrik? Om Jabrik. Ya, Om Jabrik ini punya keterbatasan ya. Semua teman-teman sudah tahu, tetapi semangat dia untuk bersilaturahmi, untuk bersepeda itu luar biasa. Percaya diri dia untuk berkumpul dengan kita itu luar biasa. Dalam berbagai kegiatan, Om Jabrik cukup membantu. Contohnya kemarin pas penyembelihan kambing. Wah, paling aktif dia. Tukang jagal lah. Nah, jadi kehadiran Om Jabrik ini cukup menginspirasi kita. Kehadiran Om Jabrik cukup memberi warna di PD ya. Di tengah keterbatasannya, dia cukup percaya diri untuk membangun silaturahmi bersama kita. Dan alhamdulillah teman-teman PD juga cukup welcome dengan kehadiran Om Jabrik. Insan PD yang cukup penting nih di PD nih. Atas kreativitas dan semangat dalam menampilkan tayangan kegiatan bersepeda di media sosial yang menginspirasi banyak orang untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan menyenangkan melalui kegiatan bersepeda. Di setiap milad, di setiap kesempatan, beliau menghadirkan video-video yang luar biasa buat PD.
Jadi di PD ada kelompok aki-aki, ya. Tapi nini-nininya jarang nanjak. Ini aki-aki sering kali nanjak ke sini. Jadi ketika sampai atas itu ketemunya aki-aki lagi, aki-aki lagi gitu. Ya mungkin ini yang dimaksud open second. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Itu aja cuma. Selanjutnya Mesdi. Om Mesdi. Mana Om Mesdi? Om Mesdi. Ini teman-teman PD mengucapkan banyak terima kasih karena sudah banyak sepeda yang ditolong sama Om Mesdi. Setiap milad itu ada yang mendapat penghargaan member teraktif, tapi kita menilai belakangan ini beliaulah yang mendapat award untuk member teraktif. Om Sutomo Hartono atau Mito. Om Mito. Mana Om Mito? Tidur. Hah? Oh iya, Om Mito itu kalau touring memang dia tidurnya agak cepat. Tapi saya cukup mengapresiasi Om Mito karena dalam berbagai kesempatan dia selalu hadir mewakili PD. Ini Om Mito nih, Om Mito terbangun dari tidurnya. Selanjutnya Om Rizky Priyatna. Ada. Atas kontribusinya dalam beragam kegiatan PD yang dilandasi oleh semangat silaturahmi, semangat berbagi, dan kegemaran akan pola hidup sehat melalui kegiatan bersepeda. Dia cukup banyak kontribusinya untuk kegiatan-kegiatan Federal Depok. Ini member tertua PD nih, dan bukan hanya member tertua, tetapi semangatnya dalam bersepeda itu luar biasa. Di sini kata-katanya adalah semangat Anda untuk selalu aktif bersepeda menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa usia bukanlah batasan untuk terus mengayuh dan bersilaturahmi. Ini saya melihat beliau luar biasa sekali. Berapa kali disenggol motor, jatuh, kakinya masih digips dalam usia tua tetapi masih terus mengayuh. Sampai saya bilang, Om itu kaki masih digips kok, USC jauh. Batim. Kira-kira siapa? Om Batim. Ya walaupun sudah lanjut usianya tetapi luar biasa daya jelajah goesnya. Tetapi hari ini Om Batim tidak hadir ya, jadi saya simpan ya. Ini peturing muda PD menjelajah Nusantara. Perjalanan Anda memberikan inspirasi bahwa dengan bersepeda kita bisa melihat Indonesia lebih indah. Kira-kira siapa hadir? Nggak hadir juga pada malam hari ini, tetapi ada yang mewakili. Itu katanya. Andriansa Hidayat. Sekarang posisi, biar Om Agus yang cerita deh. Jadi saya mewakili adik kandung saya sendiri, ya, member PD, ya, yang awalnya baru masuk komunitas, ya, langsung melakukan perjalanan. Ini juga ada supporting dari Om Obit juga nih, ya, untuk melakukan perjalanan, dapat hadiah sepeda, ya, dari Federal Depok, ya, dengan grup set yang standar, ya, tapi tekad yang kuat. Ya udah hampir 3 tahun ya menjelajahi. Ya sekarang infonya baru nyampe Larantuka mau ke Lembata, ya tempat kampungnya Ustadz Misbah. Ya ke kampungnya Ustadz Misbah mau berburu hiu katanya. Ya jadi tolong saya minta doanya juga ya untuk keselamatan ya, supportnya ya, terutama terima kasih banyak ya untuk komunitas Federal Depok. Ya semoga semakin guyup, semakin maju lagi. Untuk pulangnya kapan? Ya tergantung hidayah sih. Tidak bisa dipaksakan juga ya, karena udah menjadi idealis dia sendiri. Ya kita juga keluarga ya support dan mendoakan selalu. Nah ini yang terakhir, award ke-12, kebetulan beliau juga lagi nunjau di sana.
atas dedikasi dan semangat dalam mengembangkan kegiatan bersepeda dan berkemah atau bike camp. Semoga menjadi inspirasi dalam mencintai alam serta meningkatkan semangat kebersamaan melalui kegiatan bersepeda. Kira-kira Om Masdan. Om Masdan ini paling getol kalau melakukan bike camp dia. Touring kemana-mana luar biasa bawaannya. Masaknya juga luar biasa dia di alam. Jadi Om Masdan cukup membantu untuk kegiatan-kegiatan PD yang berkaitan dengan bike camp. Alhamdulillah Om Masdan infonya kalau tidak salah baru kelar berhaji. Jadi sekarang di posisinya ada di masih ada di Arab Saudi. Mudah-mudahan ya. Karena terakhir saya bilang posisi lagi di mana, dia bilang tugas ke luar negeri. Kemudian di mana? Di Arab. Wah, sekalian berhaji dong. Insya Allah mohon doanya. Jadi mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Ya, sudah selesai 12 PD Award. Ya, alhamdulillah 2 hari ini, Sabtu dan Ahad ini PD melakukan family camp dalam rangka milad yang ke-12. Nah, ini suasana yang ada pada pagi hari ini. Tenda-tenda kita ada di sepanjang sisi sungai dan ini sungai tempat anak-anak bermain, dan pagi ini kita mau melakukan mini trekking. Mini trekking ini menyusuri sungai dan nanti melintasi persawahan, perkebunan yang kita rasa akan sangat menyenangkan buat anak-anak. Jadi family camp PD kali ini memang benar-benar konsepnya family. Ada ibu, ada anak yang kita ikut sertakan dalam syukuran milad ke-12 ini. Ayo kita mulai mini trekking kita. Baik teman-teman VD dan anak-anak, pagi ini nanti kita ada mini trekking berjarak antara 1,5 km. Nanti kita melewati sungai, kita turun sungai, nyusur melalui pinggiran sungai, air sedikit. Nanti di sana kita akan ditemukan dengan sedikit curug ya, kira-kira 5 meter, ada ketinggian 5 meter curug. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan, naik bukit sedikit, nanti saya bantu dengan tali ini. Kemudian kita menyusuri kebun, nanti ada perkebunan sedikit, kemudian nanti dengan agak datar lah di situ, jalan yang datar, kemudian kita nanjak sedikit lagi ke sawah. Setelah sawah kita muter, nanti ada jembatan di sini, ada jembatan pakai bambu, kita menuju kembali ke camp area kita. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk anak-anak supaya mengenalkan mereka di dunia alam, mengenali ciptaan Allah, kemudian juga sambil belajar mandiri, di mana kita di alam ini harus menyesuaikan dengan keadaan, kita butuh tali, kita butuh keseimbangan ketika berjalan dan sebagainya, biar mereka mandiri, sehat dan kuat. Salam VD, selalu jaya.
Hati. Cariin bapaknya. Iya ya. Tadi kegiatannya hari ini gimana? Oke? Oke. Seru, senang. Senang. Ada yang nyasar nggak tadi? Enggak. Enggak. ada. Tadi nanjaknya susah nggak? Nanjak pakai tali? Enggak terlalu ya. Asik ya? Asik. Mau lagi? Mau. Semangat dong. Semangat. Pede? Pede aja. Pede aja. Ini belum buka ini. Selamat Milad VD yang ke-12. Mudah-mudahan di Milad VD berikutnya acaranya lebih baik lagi, tempat campingnya lebih oke lagi. Sip. Dan keluarga VD semuanya bahagia. Dan semoga untuk yang ke-13 nanti acaranya keluarganya bisa ngikut semua biar tambah rame. Family camp oke. VD aja ye. VD aja. Ye. Alhamdulillah Milad VD ke-12 di sini kita lumayan senang-senang, bukan lumayan sih, memang senang-senang, banyak kegiatan, banyak hadiah-hadiah dari rekan-rekan PD yang dermawan, baik-baik. Terus trekking juga untuk anak-anak cakep, alhamdulillah. Semoga Milad ke depan bisa ikut lagi. VD aja, ye. Hai, good morning, selamat pagi, assalamualaikum. Ini diminta panitia kasih kesan-kesan nih. Pokoknya jos deh. Kalau udah begini tuh nggak usah dibantah. Oke, sip, lanjut, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih buat Federal Depok. Alhamdulillah acaranya sukses. Dengan segala keterbatasan, yang penting kita silaturahmi. Amin. PD aja. Ye. Iya, acara PD yang ke-12 selamat, sukses. Kesannya wah sangat enak. Masalah makanan nasi goreng ngembang, mantap. Terus acara juga memuaskan. Itu aja sih kesannya. Pesannya ya biar terus berkembang dan lebih tambah besar. PD aja. Saya Bams, member VD. Terima kasih untuk panitia atas acara ini terlaksana dengan baik, berkat kerjasama dari teman-teman, dan kami semua puas untuk acara hari ini. Sukses, semoga selalu kompak buat teman-teman VD. PD aja. Saya Aris dari member VD mengucapkan selamat Milad Federal Depok yang ke-12. Untuk panitia terima kasih untuk acaranya sangat berkesan. VD aja. Ye. Selamat pagi Om Dani Tawatiwi. Selamat pagi. Iya. Gimana pesan kesan dari acara Milad VD ke-12 tahun ini? Wah, mantap banget deh.
Asik. Pokoknya acaranya asik, surprise-nya juga asik. Berapa orang yang datang dari Tawa TV ini, Om? Berapa orang ya? Lumayan banyak sih. Iya. Lumayan banyak. Terima kasih ya, Om, sudah hadir ke acara Milad PD. Semoga bisa ketemu lagi. Amin. PD aja. Ye. Selamat Milad PD. Semoga semakin guyup, makin sukses, makin jaya. Sehat-sehat semua anggota member PD. Terima kasih untuk admin dan panitia Milad ke-12, Om Bambang, Om Muslim terutama, dan om yang lainnya. Terima kasih semuanya. PD aja. Ye. Oh, ngomong. Oh, ini. Ayo. Ayo dong, ayo. Siap. Selamat Ulang tahun buat PD yang ke-12. Kesan-kesannya apa ya? Semoga PD semakin PD. Jangan juru parkir, jangan. Oh, juru PD. Kata Tarmin. Apa dong pesan-pesannya? Pesan-pesan tambah kompak. Enggak? Ayo. Semoga PD kedepannya tambah guyup, sukses, tambah kompak lagi. Selamat ulang tahun PD yang ke-12. PD HUT yang ke-12 semoga semakin sukses, semakin guyup, makin tambah anggotanya dan semakin besar manfaatnya juga. PD semoga selalu abadi. PD ye. Di 12 tahun ini makin kompak, makin banyak kegiatan, makin seru. Mudah-mudahan tambah seru lagi, tambah rajin lagi goesnya. Selamat Milad PD yang ke-12. Semoga lebih guyup. Kesan-kesannya mantap. Makin guyup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi VD. Selamat ulang tahun VD yang ke-12. Semoga tambah jaya, tambah guyup, dan tambah dewasa. Terima kasih. Kesan pesannya, acara VD yang ke-12 ini benar-benar khidmat dan benar-benar guyup. Dari pagi sampai pagi lagi. Acaranya full paket. Selamat pagi VD. Wah, ini kita merayakan ulang tahun VD yang ke-12 di Camp Riverside. Wah, ini tempatnya istimewa nih. Tenda menghadap langsung ke sungai. Wih. Semoga VD tetap jaya. Selamat anniversary untuk VD yang ke-12. Semoga semakin guyup, tetap sukses ke depannya. Kita semakin kumpul-kumpul. Kesan-kesan untuk hari ini, campingnya, back campnya itu luar biasa untuk anak-anak yang bawa anak-anak, lebih happy lagi. Oke, sip, dah itu aja. Terus goes lagi kapan? Kalau diundang goes, saya goes deh. Ajak dah. Event hari ini untuk cukup sukses karena yang goesnya banyak dan banyak yang pada bawa sepeda, bawa tenda, jadi makin seru. Ya, di acara peringatan Milad VD yang ke-12 ini konsepnya family camp, dan ini alhamdulillah saya bisa ajak full team. Nih ada anak-anak saya bisa main di kali, jadi ini paket lengkap ya. Tadi ada susur sungai, terus kemudian trekking di sawah-sawah. Wah, keren banget deh acara kali ini. Bisa nyenengin diri sendiri dan juga keluarga. Terima kasih buat PD atas nama individu. Acara ini memuaskan buat kita, khususnya buat saya, di mana kita bisa berkumpul dengan teman-teman. Semoga dengan acara ini kita semakin kompak, semakin guyup, dan
PD semakin maju. Dan pemilihan tempat ini juga ini ada termasuk yang cocok buat kita buat acara keluarga, karena di sini ada view-nya sungai, ada sawah, terus juga kelihatannya masih asri. Jadi salut buat PD. PD aja, ye. Alhamdulillah PD hari ini telah berusia 12 tahun. Alhamdulillah sukses dan bahagia sekali. Dan juga memberikan dari admin PD memberikan suatu penghargaan award ya Om ya. Award untuk ke-12 orang yang teman-teman itu sangat produktif dan kreatif menebarkan berita baik sosial tentang perjalanan dan selalu memberi motivasi semangat kita goes kemana saja untuk menikmati Indonesia indah. Selamat ulang tahun buat PD yang ke-12. Semoga semakin guyup, sukses, jaya selalu. PD aja, ye. Kami dari alumni tim Toyota mengucapkan selamat milad untuk PD yang ke-12. Semoga semakin jaya, semakin guyup. Di mana wadah PD ini bisa menyatukan kita yang tadinya sudah terpisah puluhan tahun. Sekarang jadi jembatan tali kasih. Ya, jadi manfaat silaturahmi di PD sangat luar biasa. Pertahankan untuk keguyuban PD. Sekali lagi, selamat ulang tahun PD yang ke-12. PD aja. Selamat milad PD yang ke-12. Terima kasih ya, saya telah mendapat penghargaan. Semoga kedepannya lebih sukses dan lebih maju lagi. Lebih semangat. Selamat ulang tahun untuk PD yang ke-12. Alhamdulillah suami saya dapat penghargaan. Semoga dia lebih semangat ke depannya ya. Semangat. Aku hari ini senang banget bisa ikut camping sama mama sama ayah. Bisa ke main alam, bisa berteman bisa main sama teman-teman, ketemu sawah, petualangan. Jadi aku hari ini seneng banget. Ada sawah, terus habis itu ada bekicot, ada air terjun, curug, senang. Mau lagi nggak? Mau. PD ye. Selamat ulang tahun PD yang ke-12. Semoga selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kita ulang tahun Federal ke-12 dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pesertanya ikut kompak. Acaranya meriah. Dan konsumsi kecukupan semua. Ya, terima kasih sebelumnya. PD aja, ye. Kesan saya ini luar biasa dan tentu yang pertama harus diselamati adalah Ketua Panitia Om Heri. Kita udah ada yang ngurusin, ini luar biasa, tinggal datang, tidur, makan gitu. Jadi terima kasih buat Om Heri dan teman-teman yang ngurusin kami semua. Salam. PD aja, ye. PD aja, ye.